Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Usman di kota Palembang, Darussalam ya. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah boleh melakukan ibadah kurban untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, namun tidak ada wasiat, katanya Ustaz? Sudah kita bahas bahwa kurban untuk orang tua kita diperbolehkan dengan catatan ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat dari orang tua kita untuk siapapun yang mau berkorban, maka diperbolehkan, diizinkan untuk berkorban atasnya, maka tidak sah korban untuk orang yang tidak memberikan wasiat, walaupun itu orang tua kita sendiri. Itu yang muktamad. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Saya enggak tahu, orang tua kita awam. Dia mungkin tidak mewasiatkan hal itu. Maka jangan Anda korban untuk mereka. Anda korban untuk diri Anda. Setelah Anda korban, Anda angkat tangan Anda. Ya Allah, berikan pahala korban saya kepada orang tua saya, ya Allah. Ini sah dan insya Allah pahalanya sampai ke orang tua Anda. Ustaz, saya sekarang sedang hamil anak pertama dan kehamilan saya sudah lewat dari HPL, hari perkiraan lahir. Sudah 1 minggu, Ustaz. Kalau saya konsul, saya takut nanti disuruh SC. Saya yakin kalau saya bisa melahirkan dengan normal, Ustaz. Dulu saya juga sama dokter tersebut dan dokter bilang kalau perkembangan otaknya kurang jadi. Saya tambah down dengan dengar vonis dari dokter tersebut terhadap anak saya yang masih dalam kandungan. Sedangkan saya baca terjemahan surat Luqman yang terakhir, kalau tidak ada yang tahu di dalam rahim kecuali hanya Allah. Apa yang harus saya lakukan ya Habib? Mohon doanya supaya melahirkan dalam keadaan normal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat majlis taklim, berkat ilmu, berkat aulia shalihin, berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan kelahiran putra atau putri Anda dalam keadaan sehat walafiat, bayinya dan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua saudara kita. Dan doa di majelis ilmu termasuk doa yang sangat diharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Anda, ini majelis ilmu dan ini doa kita panjatkan kepada Allah, wa insyaallah diamini oleh banyak dari muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Tentang cerita yang Anda sampaikan tadi, bahwa waktu hari kelahiran Anda sudah lebih 1 minggu menurut analisa ilmu kedokteran. Saya percaya dengan ilmu kedokteran, tapi saya lihat tidak perlu seseorang itu terburu-buru untuk kelahiran putranya, dalam catatan si anak dalam keadaan sehat normal, si ibu dalam keadaan sehat normal, darahnya tidak tinggi. Itu terutama yang mengkhawatirkan si ibu hamil. Ketika darahnya tinggi itu mengkhawatirkan kepada janin. Ketika si ibu darahnya enggak tinggi, badannya sehat, si anak posisinya udah benar di bawah dan sehat, saya mengira tidak perlu terburu-buru. Kalau udah waktunya anak itu lahir, dia akan lahir. Karena kita belajar, ada para ulama sholihin kita itu di perut ibunya lebih dari 9 bulan. Ada yang 10 bulan lahir, ada yang 11 bulan lahir, ada yang setahun. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan 3 tahun di perut ibunya. Selama tidak ada masalah di janin, tidak ada masalah di fisik ibu, maka kalau saya enggak khawatir.
Wallahu alam ilmu kedokteran mengatakan apa. Tapi kita juga perlu bertanya kepada dokter yang amanah. Dokter yang amanah. Maaf, seperti halnya ada ulama-ulama usul, mungkin ada dokter yang tidak kita percaya. Hitungannya hanya bisnis. Kita tidak menuduh, ya. Mungkin kita khawatirkan hal itu terjadi pada dokter kita. Tapi kalau dokter itu kita percaya, muslim, mukmin, takut dengan Allah, maka tidak ada alasan untuk kita tidak percaya dokter yang semacam itu. Maka ketika Anda selalu USG, kalau tidak ada yang tahu di perut ini kecuali Allah, naam, maksudnya bukan berarti tidak ada yang bisa tahu. Kalau Allah beri ilmunya kepada dokter itu dengan USG, dengan kamera dan seterusnya, si dokter bisa tahu keadaan bayi Anda. Dan itu tidak menyalahi Al-Quran. Al-Quran tidak menyatakan tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Lah, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang dikasih ilmunya oleh Allah. Maka Anda boleh tidak percaya dengan dokter si A, Anda bisa datang ke dokter si B. Dan Anda nggak perlu takut, tak perlu khawatir. Dokter hanya analisa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Walaupun seperti itu, kalimat dokter dengan medisnya, dengan teorinya, dengan alat-alat yang dia miliki perlu mendapat perhatian kita juga. Itulah. Artinya kalau kita kurang pas dengan dokter ini, kita bisa cari dokter lain. Cari dokter yang Anda yakin dia takut sama Allah. Dengan demikian dia tidak akan memberikan informasi kecuali yang benar-benar terjadi. Kalau memang bayi Anda harus keluar di tanggal itu, kalau enggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu memang dalam ilmu kedokteran seperti itu dan dokternya amanah, maka Anda perlu juga ikut saran dokter tersebut. Karena kita enggak tahu, dia yang lebih tahu. Tapi sekali lagi, kalau Anda sudah tidak percaya dengan dokter itu, maka Anda bisa cari dokter lain. Ada beberapa dokter yang Masya Allah, dokter si A mengatakan ini harus dioperasi karena faktor usia. Terjadi pada saudara saya. Saya punya kakak perempuan, umurnya 40 tahun, hamil anaknya yang terakhir sekarang. Sebagian dokter mengatakan faktor usia maka Anda harus operasi. Dia datang ke Malang ke satu dokter dan dokternya bukan muslim, orang Hindu. Ternyata bukan orang muslim, bukan berarti dia jelek. Si dokter ini mengatakan fisik Anda masih sehat, walaupun usia Anda udah 40, bayi Anda sehat. Kakak saya minta dioperasi karena suara-suara sudah membuat dia khawatir. Si dokter mengatakan, Anda masih bisa melahirkan dengan normal. Ada apa Anda harus dioperasi? Operasi dan tidak itu bukan Anda yang menentukan, saya yang menentukan. Ketika bayi Anda masalah dalam kelahirannya, baru saat itu harus operasi. Dan itu ketika detik-detik mau melahirkan, bukan sekarang ketentuannya. Udah, bayi Anda sehat dan Anda fisiknya kuat. Tanggal sekian, kalau belum lahir, datang ke sini. Mulailah dia tenang. Ternyata bisa lahir normal sebelum tanggal yang ditentukan dokter tersebut. Inilah kadang-kadang ya, memang krisis-krisis kepercayaan. Mungkin ada oknum-oknum dari kedokteran yang membuat kita gak percaya, sehingga timbullah keraguan-keraguan tentang hal itu. Intinya, ketika fisik Anda baik, sehat,
bayi Anda sehat, posisinya udah di bawah kepalanya, maka mundur seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin lebih dari itu, menurut saya bukan dokter, tidak ada masalah. Dengan catatan Anda dapat rekomendasi dari dokter bahwa Anda normal, Anda sehat dan bayi Anda sehat. Jangan mengira-ngira sendiri, datang ke dokter yang kita percayai. Mudah-mudahan Allah memudahkan.